Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina wasaddidna. Allahumma hdina wasaddidna. Allahumma hdina wasaddidna. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimahumullah, kita melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawi, dan kali ini kita masih membahas hadis ke-19 dengan tema mengingat Allah di masa senang, ya. Mengingat Allah di masa jaya, ya. Masa jaya itu bahasa Arabnya rokhok. Kalau masa susah itu bahasa Arabnya namanya syiddah. Nah, setiap orang itu pasti punya rokhok dan syiddah. Nggak mungkin rokhok terus, nggak mungkin syiddah terus. Walaupun dia itu anaknya konglomerat, tapi pernah dikasih susah, pasti. Walaupun dia itu orang yang miskin luar biasa, tinggalnya di kolong jembatan, tidak mungkin kalau nggak pernah bahagia. Pasti pernah senyum, pasti pernah ketawa-ketawa, pasti ada itu. Namanya rokhok dan juga syiddah. Ini sudah sunnatullah. Tiap orang itu semuanya pasti dikasih dua hal ini. Nah, lafaz hadis yang kita bahas adalah hadis yang berbunyi ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Berusahalah untuk mengenal Allah di masa jaya, niscaya Allah akan mengenalmu di masa susah. Nah, ini hadis yang akan kita kupas di sini. Ini ajaran Nabi adalah kita diperintahkan untuk berusaha mengenal Allah di masa senang, di masa jaya, supaya Allah mengenal kita di masa susah. Nah, lafaz hadis ini memakai kata ta'arraf. Ta'arraf itu dari kata arafa. Arafa itu makna bahasanya adalah mengenal. Makanya ada istilah ta'aruf. Itu maknanya saling mengenal. Sebelumnya nggak kenal, berusaha saling mengenal. Tujuannya apa? Biar bisa memutuskan apakah bisa menikah dengan orang tertentu ataukah tidak. Ta'aruf, ya. Gimana cara mengenalnya? Ya pasti ada usaha. Usahanya misalnya tanya ke orang tuanya, gimana sih anak ini menurut bapak ibu sehariannya. Orang tua kan paling tahu anaknya. Meskipun ada kemungkinan ditutup-tutupi sebagian, meskipun ada kemungkinan dibagus-baguskan, tapi paling tidak data dari orang tua itu berharga, penting. Karena kadang orang tua itu harus memberitahukan sesuatu pada calon pasangan anaknya supaya nggak kaget. Kadang-kadang begitu. Misalnya anak ini baik, tapi dia itu emosian loh ya. Nah, itu kan orang tua tahu banget itu, watak semacam itu. Dia itu orangnya keras, dia itu kalau sudah punya keinginan, waduh, susah untuk dihalangi misalnya. Itu orang tua tahu banget biasanya. Nah, dia contoh usahanya adalah tanya ke orang tua. Usaha yang lain misalnya bertanya kepada tetangga. Tetangga termasuk orang yang tahu pribadi orang lain. Karena dia bertetangga kan bergaul dengan sesamanya ya. Itu nanti akan diketahui ini tipenya orang pendiam ataukah orang yang mudah bergaul. Ini tipenya orang yang banyak di rumah atau sering keluar rumah. Ini tipenya orang yang baik ke tetangga ataukah bermasalah dengan tetangganya. Ini tipenya orang yang kalau tetangganya susah peduli ataukah dia cuek. Nah, tetangga bisa bersaksi itu. Gimana sih selama ini dia? Nah, itu ya. Termasuk usahanya misalnya bertanya ke temannya, terutama teman satu rumah. Nah, orang-orang yang pernah tinggal di satu kos bersama atau satu kontrakan, itu biasanya orang yang paling tahu akhlak sehari-hari. Ya,
sama-sama marbot di Masjid Ibnu Sina, wah itu tahu persis kebiasaannya setiap hari. Bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, ya. Terus kesukaannya ngapain, itu tahu itu. Kalau selalu tinggal tiap hari, itu informasi dari teman kayak begini itu berharga karena akan memberi tahu apa adanya itu. Ya, termasuk teman yang peduli dengan ibadah temannya, misalnya temannya sholat apa enggak, ataukah cuek, ya, dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar apa tidak, peduli dengan temannya lapar apa enggak, itu kadang-kadang ketahuan juga. Kalau dia punya makanan biasanya disembunyikan atau untuk dirinya sendiri apa, atau dibagi-bagi, itu juga akan kelihatan akhlak-akhlak yang semacam itu. Termasuk ketika utang ke temannya, itu amanah enggak, membayar tepat waktu ataukah tidak, ya. Termasuk usaha misalnya mengenal melalui teman bisnisnya. Teman bisnis itu akan menyingkap akhlak orang itu, betul. Karena dengan berbisnis orang yang diketahui orang itu apakah dia menjaga ucapan ataukah tidak, apakah amanah ataukah tidak, apakah dia tipe orang berkhianat ataukah jujur misalnya. Itu diketahui teman bisnis. Karena tidak jarang teman itu jadi jauh gara-gara bisnis. Nah, berarti kan kelihatan aslinya itu, akhlaknya seperti apa itu asli di teman bisnis. Termasuk usaha juga adalah, ini juga bagus banget, yakni mencari tahu ke musuhnya. Tiap orang biasanya punya musuh, itu ada ujian musuh memang. Sebaik apapun, kalau seperti Rasulullah itu musuhnya ya orang-orang yang ingkar itu. Ya, orang beriman apakah mungkin punya musuh? Mungkin. Maksudnya musuh kalau orang beriman itu orang yang kalau ketemu gak senang banget dan gak senang dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kadang orang beriman diuji orang-orang seperti itu. Sesama beriman kadang musuh itu muncul karena salah paham, ya mungkin juga. Nah, kalau bertanya ke musuh, biasanya musuh itu orang yang paling fasih menjelaskan kekurangan orang lain. Kalau masih ditanya, menurutmu ini bagaimana? Wah, dia akan keluar semua itu keburukannya itu. Nah, ini kita bisa memanfaatkannya. Tentu saja harus nyaring ya, karena namanya musuh itu kan ngomong kadang dilebih-lebihkan. Ya, tapi pasti ada irisan yang benar itu dari yang disampaikan musuh tadi. Ini kelirunya kira-kira di mana? Kelemahannya di mana? Nah, itu contoh-contoh upaya mengenal. Saya ngasih contoh beberapa orang ini untuk lebih memahami bahwa mengenal itu butuh usaha, mengenal itu butuh ikhtiar, mengenal itu butuh perbuatan-perbuatan yang mengharuskan dia itu berjuang, nah, gitu ya. Nah dari sini sekarang kita bisa memahami kalau di sini Rasulullah menggunakan kata ta'arraf itu ada hubungannya dengan itu. Dalam bahasa Arab kata ta'arraf itu berasal dari kata arafa berwazan tafa'ala. Dan tafa'ala itu maknanya dalam bahasa Arab adalah litakalluf, menunjukkan ada usaha keras untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau dikatakan dalam bahasa Arab ta'allama wazannya tafa'ala, itu berarti ada upaya keras supaya menjadi tahu. Belajar kan berjuang ya. Orang belajar itu berjuang. Kita aja di sistem pendidikan Indonesia untuk belajar ilmu umum aja perjuangannya dari TK, SD 6 tahun, setelah itu SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Kalau mau sekolah lagi S2 2 tahun, S3 3 tahun. Jadi panjang banget, hampir separuh hidup untuk belajar itu. Itu pun kadang nggak bisa-bisa ya. Belajar bahasa Inggris mulai kecil lah, sampai sekarang masih belum lancar juga ya kan. Nggak semuanya bisa gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa ada unsur ta'allam, ada perjuangan untuk mendapatkan ilmu ya, ta'allam, termasuk ilmu din. Tidak mungkin orang menguasai ilmu din kalau nggak berjuang ya, kecuali dia nabi. Kalau seorang nabi langsung dapat wahyu ilmunya, langsung dituang oleh Allah. Kalau kita kan harus belajar ya, thalabul ilmi syariatnya. Jadi jangan sampai belajar agama mau niru Rasulullah. Gimana caranya? Tahannus di Gua Hira gitu ya. Belajar agama terus menyepi ke gua misalnya biar dapat ilmu dengan cara dituangi Allah. Tidak bisa ditiru. Ya. Jadi wahyu itu nggak bisa diperjuangkan, nggak bisa itu. Itu anugerah Allah kepada hamba-hamba tertentu.
Jadi ada perjuangan. Nah, sama. Ketika disebut di sini ta'arraf ilallah, itu berarti kita disuruh mengenal Allah dengan usaha, gitu ya. Ada perintah untuk berusaha mengenal Allah. Nah, kadang orang itu jangankan berusaha, ya, diajak untuk mengenal Allah saja itu enggak semuanya menyambut loh ya. Kajian tentang marifatullah itu kan diajak mengenal Allah, enggak semua orang suka itu. Ya, biasanya orang hari ini kalau majelis-majelis pengajian itu umumnya pertanyaannya adalah penceramahnya lucu nggak? Nah, itu kebanyakan pertanyaan pertama itu semacam itu. Jadi kalau lucu semangat, kalau nggak lucu tidak semangat. Jadi ini sebenarnya mencerminkan di dalam hati yang paling dalam umat kita itu banyak stresnya sebenarnya, ya kan? Sehingga butuh hiburan. Kumpulan apapun itu, sampai agama pun itu nyari hiburan, gitu ya. Kalau buka YouTube itu yang dicari yang merefreshing, gitu. Itu tandanya berarti tertekan. Sebelum itu berarti selama ini pikirannya tertekan, stres, sehingga cari yang menghibur sifatnya. Ya, itu fakta itu ya, fakta yang terjadi di kesibukan tiap hari buat pikiran tegang, stres, tertekan, hiburan. Sampai kajian pun yang dicari hiburan, bukan petunjuk, ya. Jadi jarang itu orang yang kalau kajian mencari petunjuk itu. Nah, di sini perintahnya adalah ta'arruf, berarti nanti harus berjuang untuk mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Nah, tentu saja harus thalabul ilmi, harus mencari ilmu, belajar kepada ulama yang lebih dulu mengenal Allah. Setelah mengerti dasar-dasarnya, kemudian bisa diperkaya dengan tadabbur, diperkaya dengan tafakkur, sampai mengetahui betul bagaimana kebaikan-kebaikan Allah. Bedanya thalabul ilmi dengan tadabbur dan tafakkur adalah kalau thalabul ilmi itu ilmunya sudah tertulis dalam kitab, ada di Quran, ada di hadis, diterangkan para ulama. Kalau tadabbur, kita mau tadabbur itu seringkali Allah akan mengajari kita ilmu-ilmu yang tidak tertulis dalam kitab. Itu bedanya. Dan itu terasa banget dalam hati misalnya. Dan orang yang mendapatkan ilmu dengan jalan tadabbur itu seringkali dia banyak menemukan hal-hal yang ajaib, yang terasa banget dan sangat berkesan dalam hatinya. Ya, orang itu kalau disuruh menceritakan pengalamannya itu akan terus ingat sampai mati itu, karena saking berkesannya. Tapi kalau ilmu yang tertulis bisa lupa orang itu. Ya, itu bedanya. Nah, cuma untuk tadabbur, tafakkur perlu dasar-dasar ilmu. Jadi nggak boleh tadabbur tanpa ilmu kosong, itu disesatkan itu nanti oleh setan. Jadi perlu dasar-dasar ilmu. Orang hanya bisa tadabbur, hanya bisa tafakkur jika sudah punya dasar-dasar ilmu yang kokoh, yang qat'i dulu. Tidak peduli apakah dia ulama maupun orang awam. Gitu ya. Jadi orang awam misalnya diajari Allah itu maha penyayang, terus ngerti dasar-dasarnya, sudah paham Allah maha penyayang, lalu dia merenungi dalam hidupnya, kemudian ketemu dalam kejadian sehari-hari. Sederhana aja mungkin pada saat dia naik sepeda, ya, lalu kemudian membonceng istri, lalu kemudian ada orang di belakang yang meneriaki, "Pak, mohon maaf, itu roknya istrinya terlalu panjang, bahaya itu, nanti kena ke rodanya sepeda." Nah, gitu ya. Ini kan seperti sederhana ya, sederhana. Tapi kalau dirunungi, masya Allah, iya. Ini contoh kasih sayang Allah kepada saya yang menghalangi saya yang mencegah saya untuk terkena kecelakaan melalui seorang hambanya. Nah, itu contoh tadabburnya semacam itu. Nah, di kitab nggak akan muncul ada tulisan contoh orang naik sepeda terus diingat, nggak ada itu. Tapi dengan mengamati kejadian sehari yang kita rasakan, terasa banget, oh, masya Allah, betapa besarnya kasih sayang Allah itu yang menyelamatkan saya melalui perantaraan seorang hamba semacam ini. Ya, termasuk ulama. Ya, kalau levelnya ulama, nasihatnya kadang-kadang lebih tinggi lagi ya. Yang saya teringat itu kisahnya Abu Hanifah yang sangat tawadhu. Suatu saat beliau itu ketika berjalan, lalu kemudian ketemu dengan anak kecil, lalu anak kecil itu tiba-tiba ngomong, "Wahai Abu Hanifah, berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah untuk tergelincir saat mengajari manusia dinullah. Karena kalau anak seperti saya tergelincir kaki, paling-paling yang
yang sakit hanyalah kaki. Tapi kalau Anda tergelincir dalam mengajarkan ilmu di jalan Allah, maka balasan Anda adalah neraka. Kaget Abu Hanifah, itu ada anak kecil bisa ngomong kayak begitu ya. Ya, langsung beliau itu mengatakan Allah telah membuat anak ini berbicara untuk menasihati saya. Ya. Ya. Antaqallahu hadzal tifla. Kira-kira begitu ya maknanya. Allah membuat anak itu berbicara untuk menasihati saya. Itu kalau ditadaburi terasa kasih sayang Allah. Oh, seperti ini cara Allah menasihati saya. Ya. Kalau orang ulama kan memang ulama itu beda dengan Nabi ya. Kalau Nabi salah langsung ditegur Allah. Nabi salah langsung muncul abasa wa tawalla, misalnya ada ayat yang menegur Nabi. Tapi kalau bukan selain Nabi, nggak mungkin Allah langsung menegur, gitu ya. Para sahabat yang menegur adalah Rasulullah kalau salah. Ya, ketika Rasulullah wafat, yang menegur siapa? Sahabat yang lain yang lebih mengerti dengan mekanisme amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau misalnya ada seorang yang ilmunya paling tinggi di sebuah tempat, ya, yang orang lain itu merasa nggak mungkin saya menasihati seorang ulama ini, bagaimana cara ulama ini dinasihati Allah? Ya kadang-kadang caranya seperti itu, melalui anak kecil yang ngomong tiba-tiba, ya, kemudian dipahami bahwa oh memang ini nasihat Allah kepada saya. Jadi seperti itu ya, itu bentuk kasih sayang Allah itu kadang-kadang kalau direnungi dalam kejadian sehari-hari itu munculnya semacam itu, ya. Oke, kembali jadi mengenal Allah itu yang jelas perintahnya adalah ta'arruf. Ta'arruf berarti ada usaha untuk mengenal Allah. Jadi tidak bisa mengenal Allah itu pasif, itu tidak bisa. Kadang-kadang orang itu dipaksa mengenal Allah dengan kejadian yang ia alami. Misalnya dibuat sakit misalnya. Itu sebenarnya kalau direnungi kan itu Allah memaksanya untuk mengenal dirinya. Bagaimana itu sifat Allah apa yang dikenalkan dengan dibuat sakit? Dengan dibuat sakit seorang hamba akhirnya diberitahu bahwa Allah itu maha kuasa untuk mencabut nikmat yang diberikannya kepada kita. Sehat itu kan nikmat, ya. Sesekali itu bisa dicabut, ya. Gigi misalnya ya, ketika pas dipakai buat makan itu ya enak saja. Begitu dicabut sedikit dibuat sakit, nah baru terasa oh iya ya. Ternyata saya nggak bisa mencegah sakitnya gigi saya ini. Allah ternyata yang sangat kuasa untuk mengatur ini, apakah dibuat sehat terus ataukah sakit. Bisa dicabut itu. Nah itu cara Allah mengenalkan dirinya maha kuasa untuk mencabut nikmat yang telah diberikannya, gitu ya. Itu kalau sakit juga bisa mengenalkan sifat rahmat Allah dari sisi bahwa dengan diberi sakit seorang hamba itu dihapus dosa-dosanya jika dia bisa tabah. Nah kalau ini perlu ilmu. Kenapa? Kita nggak mungkin merenungi itu sendiri kemudian ketemu kesimpulan kayak gitu kalau nggak ngerti hadis Nabi, gitu ya. Hadis Nabi kan menjelaskan bahwa sakit itu kadang-kadang bentuk kasih sayang Allah, karena dengan sakit itu maka dosa itu dihapuskan. Nah, itu kata Nabi semacam itu. Orang misalnya pernah berdosa makan makanan haram, sudah dimakan, sudah jadi daging, sudah jadi lemak, terus dia ingat bahwa itu salah, terus pengen bertobat, ingin menyingkirkan jejak-jejak makanan haram itu. Kan nggak mungkin dagingnya diiris, disedot lemak misalnya ya. Kan kita nggak tahu daging mana dan lemak mana yang berasal dari makanan haram itu. Bagaimana cara Allah untuk menghapus dosa makan makanan haram itu? Dibuat sakit sampai kurus, gitu ya. Dengan kurus itu kan akhirnya terbakar lemak-lemaknya yang berasal dari makanan haram itu tadi. Nah itu bentuk kasih sayang Allah dengan diberi sakit. Kadang kasih sayang Allah itu diberi sakit itu adalah bukan untuk membakar dosa, tapi untuk menaikkan derajat. Seperti ujian sakit pada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu jangan dipahami oh sakitnya karena dosa. Enggak, Nabi enggak dosa. Nabi itu maksum. Tapi Nabi Ayub dikasih sakit sampai 18 tahun. Coba bayangkan. Ini biar apa? Biar jadi teladan bahwa ada hamba Allah yang sakit bukan karena dosa. Nah, makanya jadi pelajaran bagi kita juga ya. Enggak boleh suudzon kalau ada orang sakit. Ada orang sakit parah menahun terus dalam hati kita
dosa apa orang ini kok selama ini sakitnya? Tidak boleh, tidak boleh. Tidak selalu dosa sakit itu karena dosa, enggak selalu. Kadang orang baik dibuat sakit menahun itu untuk mengangkat derajatnya. Kadang orang sakit dibuat menahun itu untuk memberi peluang amal bagi hamba Allah yang lain, kadang begitu. Misalnya orang tua dibuat sakit bertahun-tahun. Padahal selama ini baik, sholatnya terjaga, dia orang tua yang baik ke anaknya. Tapi dibuat sakit bertahun-tahun. Ya, kadang hikmahnya justru adalah memberi kesempatan anaknya berbakti semuanya. Begitu. Kadang-kadang maknanya begitu. Karena anaknya jauh-jauh misalnya ya. Terus nggak sempat berbakti selama ini, hanya mungkin ya kontak-kontak biasa. Akhirnya dikasih sakit, gitu. Karena kalau harta mungkin sudah cukup, gitu ya. Semuanya sudah cukup, nggak perlu lagi harta. Birrul walidain dengan dikasih emas sudah nggak ada gunanya itu, dikasih berlian nggak ada gunanya. Caranya dikasih sakit, gitu ya. Dengan begitu akhirnya merawat semuanya, mungkin gantian. Bukan karena dosa, enggak, gitu ya. Kadang-kadang ngasih kesempatan anaknya supaya bisa maksimal birrul walidain, dan orang tuanya biar terangkat derajatnya di sisi Allah sangat tinggi seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu banyak pelajaran terkait dengan sakit itu ya. Termasuk pelajaran yang lainnya adalah pelajaran tentang kesabaran dan ketabahan mengurus orang sakit. Nah itu coba. Istri Nabi Ayub itu ngurus Nabi Ayub 18 tahun coba itu. Nah ini makanya kalau pas diuji ngerawat orang tua atau kerabat atau siapa, itu selama belum sampai 18 tahun ya, berarti artinya masih di bawah ujiannya istrinya Nabi Ayub, gitu loh ya. Nah, kalau cuma 2-3 tahun kecil itu ya, 5 tahun kecil ya, 10 tahun pun masih kecil. Ada dulu itu orang soleh yang hidupnya sampai 18 tahun. Itu pelajaran bagi kita itu. Kisahnya Nabi Ayub, ada kasus semacam itu. Dan saya menduga, saya nggak bisa memastikan dan nggak berani, saya menduga tidak akan ada hamba Allah orang beriman yang diuji sakitnya melebihi 18 tahun. Tidak akan ada itu. Dugaan saja lah ya. Karena Allah ngasih contoh seorang nabi itu ya sudah contoh maksimal. Dan Nabi itu mengatakan ujian terberat adalah para Nabi. Berarti itu sudah paling berat itu. Di bawah itu nggak ada. Jadi kesabarannya paling nggak bertahan, dijaga kira-kira sampai 18 tahun untuk merawat itu ya. Atau kalau mengalami sakit, kan ada orang-orang yang nggak tahan sakit ya, sampai bunuh diri itu banyak itu. Nah, padahal Allah kalau uji nggak akan lama-lama. Ya maksimal segitulah kira-kira 18 tahun seperti itu. Nah ini ya, ini contoh mengenal Allah. Banyak hal ini ya. Intinya adalah dengan usaha, melalui thalabul ilmu, termasuk dengan tadabbur. Nah, di sini perintah Nabi adalah ta'arraf ilallahi fir rakha. Kenalilah Allah ya. Ya, dalam kondisi rakha. Rakha itu kondisi jaya. Kondisi senang. Kondisi tidak susah, lawannya syiddah, gampangnya begitu ya. Nah, kata ulama yang mensyarah hadis ini, mengenal Allah itu ada dua macam ya. Mengenal Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah mengenal Allah yang sifatnya umum, ma'rifah ammah. Dan yang kedua adalah mengenal Allah yang sifatnya khusus atau ma'rifah khassah. Mengenal Allah yang sifatnya umum itu bagaimana? Yakni mengenal bahwa Tuhan itu ada, lalu mengimaninya, lalu bertekad untuk menyembahnya. Nah, ini imannya orang yang berpindah dari ateis menuju iman, gitu ya. Imannya orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Iman yang sifatnya tasdiq bihi, iqrar bihi, al-iman bihi. Nah, gitu ya. Ini termasuk ma'rifah ammah. Kalau ma'rifah ammah ini semua orang mukmin memilikinya. Tapi ini yang belum dimaksudkan oleh hadis ini, gitu ya. Nah, adapun ma'rifah khassah, pengetahuan yang lebih khusus, itu adalah pengetahuan yang sifatnya ada unsur mailul qalbi ilallah, kecondongan hati kepada Allah, yakni pengetahuan yang sampai levelnya membuat cinta terhadap Allah. Nah, ya. Dan ini hanya mungkin dilakukan dengan cara mengenal sifat-sifat Allah. Nah, yang tadi itu adalah mengenal Allah dari sisi mengetahui wujudnya, eksistensinya. Yang ini adalah
mengenal yang muncul setelah seseorang itu mengetahui sifat-sifat Allah. Jadi majelis ma'rifatullah itu intinya dua sebenarnya kalau mau dibagi ya. Yang pertama ini khusus bagi orang-orang yang masih meragukan eksistensi adanya Allah, ya. Ini majelis untuk orang-orang ateis, yang ragu adanya Tuhan. Nah, ini memang perlu majelis khusus ini untuk membenahi kerusakan hati mereka. Majelis yang kedua adalah untuk orang yang selama ini yang sudah meyakini Allah itu ada tapi belum terlalu mengenal Allah. Jadi belajar tentang Asmaul Husna, ya, belajar mengenal Allah dengan berbagai macam dalil, termasuk dengan kejadian-kejadian kehidupan, sehingga semakin lama semakin kuat pengetahuannya terhadap Allah, ya. Jadi ada unsur mailul qalbi, cinta kepada Allah. Nah, kalau sudah muncul cinta, maka akan muncul sifat inqita' ilallah, yakni orang itu akhirnya waktunya itu banyak diberikan untuk Allah. Jadi dia terputus dari kesibukan dunia untuk banyak memberikan waktunya kepada Allah. Ini juga nggak semuanya bisa melakukannya, ya. Banyak orang hari ini masih banyak menggunakan waktunya untuk dirinya sendiri, untuk kenyamanan dirinya sendiri, untuk kejayaan dunianya sendiri. Yang memberikan waktunya untuk Allah, memelihara Allah itu tidak banyak, hanya hamba-hamba yang khusus. Terus akan muncul juga al-uns. Al-uns itu perasaan nyaman berduaan dengan Allah. Nah, ini nggak semuanya juga mampu itu. Rata-rata orang itu kesepian ketika nggak ada temannya di kalangan manusia, ya. Tapi ada hamba Allah yang levelnya sudah sangat tinggi sehingga dia justru malah kesepian dalam keramaian, ya. Ketika bersama orang itu malah nggak enak rasanya, pengen segera kembali ke mihrab untuk berduaan dengan Allah. Orang semacam ini kalau curhatnya pada Allah saja, bukan curhat pada manusia. Seperti Nabi Yakub saat diuji susah pisah dengan Nabi Yusuf, itu curhatnya pada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan kesusahanku yang sangat hebat itu dan kesedihannya itu hanya kepada Allah. Nah, ini ya. Jadi muncul al-uns. Juga akan muncul tumakninah, perasaan tenang. Ya, perasaan tenang ketika merasa bersama Allah. Perasaan tenang ketika mengingat Allah. Ada orang yang merasa tenang ketika rekreasi, ada. Ya, biasanya alasannya healing itu ya, istilahnya healing ini. Ada orang yang tenangnya dengan rekreasi. Ada orang yang tenangnya dengan melihat movie, gitu ya. Ada orang yang tenangnya dengan mendengarkan musik yang menyenangkan dia. Ya, kalau di barat memang begitu ya. Mereka memproduksi berbagai hiburan sebenarnya untuk menenangkan kepenatan jiwa mereka. Tapi ada hamba-hamba Allah yang tenangnya dengan mengingat Allah. Sebelum mengingat Allah itu susah luar biasa, begitu mengingat Allah tenang. Nah, ini sudah punya ma'rifah khassah nih tadi ya. Muncul yang namanya tumakninah. Terus muncul juga perasaan haya, perasaan malu. Ya, malu kepada Allah. Sehingga setiap kali tergagas maksiat itu selalu malu, ya Allah, kok bisa sih aku mau melakukan maksiat semacam ini? Kan selama ini Allah mengawasiku. Kan selama ini aku ini hidup atas nikmat Allah. Masa aku mendapatkan nikmat Allah aku gunakan untuk memaksiati Allah? Nah, muncul rasa malu, haya. Muncul juga perasaan haibah. Haibah itu gentar, takut kepada Allah. Jadi ini yang membedakan umat Islam dengan umat di luar Islam. Umat di luar Islam itu kadang mereka itu kalau mengajarkan tentang Tuhan itu ditonjolkan sifat kasih sayang Allah sampai levelnya itu lupa bahwa Allah itu juga bisa menyiksa dengan keras, gitu ya. Ditonjolkan kasih sayang Allah sampai mereka itu menjadi levelnya kurang ajar kepada Allah, gitu ya. Jadi kasih sayang itu memang kalau menonjol dan dominan itu levelnya bisa membuat kurang ajar. Nggak pernah marah, nggak pernah tegas, itu istrinya lama-lama jadi kurang ajar, gitu ya. Tapi kalau sayang ke istrinya, tapi juga bisa marah, juga bisa tegas. Nah, akhirnya menggabung antara cinta dan segan. Nah, segan ini adalah haibah itu tadi kepada Allah. Nah, Rasulullah juga demikian. Rasulullah itu ketika menyembah Allah menggabung antara perasaan cinta Allah sekaligus perasaan khauf, perasaan haibah. Makanya ada riwayat Rasulullah itu ketika sholat itu orang yang di belakangnya mendengar itu seperti ada suara
apa itu namanya, suara air mendidih, mendesis gitu. Itu pada saat Rasulullah menangis ya, dan takut serta gentar kepada Allah. Nah, jadi ini ya, inilah ma'rifatullah yang dituntut Rasulullah, yang diperintahkan ta'arraf ilallah dalam hadis ini. Dan ma'rifatullah jenis inilah yang akan membuat hati menjadi hidup. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad bin Asim al-Antaki, beliau mengatakan, uhibbu an la amuta hatta a'rifa maulaya, walaysa ma'rifatuhu al-iqrar bihi, walakin al-ma'rifah allazi idza araftuhu istahyaitu minhu. Aku senang tidak mati ya, sebelum aku mengenal Tuanku. Nah, jadi ini cita-cita orang soleh itu kadang sederhana. Pokoknya aku sebelum mati harus mengenal Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Gitu aja ya. Terus beliau mengatakan, yang ku maksud mengenal Allah adalah bukan mengakui adanya Dia, bukan, tetapi sebuah ma'rifah, pengetahuan yang jika aku mengetahuinya maka aku akan menjadi hidup. Nah, jadi hatinya menjadi hidup, maksudnya menjadi hidup, lebih hidup. Bukan rokok ini ya, tetapi mengenal Allah yang buat hidup benar-benar menjadi hidup. Ya. Nah, ma'rifah semacam ini jika sudah dimiliki seorang hamba, maka balasan Allah adalah ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan mengenalmu dalam situasi yang sulit. Nah, mengenal Allah, mengenal hamba itu juga ada dua macam. Ma'rifah yang sifatnya dua macam. Apa itu? Yang pertama adalah ma'rifah yang sifatnya umum, yakni pengetahuan Allah terhadap hamba yang sifatnya mengetahui segala gerak-gerik hamba, baik yang dilakukan secara rahasia maupun terang-terangan. Ya, ini yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Nah, ini jenis ma'rifah Allah pada hamba yang sifatnya umum. Ini diberikan Allah pada siapapun. Ya. Dan ini bukan ma'rifah yang dimaksud dalam hadis ini. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini bagaimana? Yang dimaksud dalam hadis ini ya'rifka fisyiddah itu adalah ma'rifah khassah. Apa itu? Yakni Allah itu tahu bahwa seorang hamba itu sangat saleh. Ya. Allah tahu bahwa seorang hamba itu sangat takwa. Allah itu tahu bahwa seorang hamba itu luar biasa usahanya untuk membuat Allah itu ridha, sehingga Allah itu mencintainya, kemudian Allah mendekatkannya, dan Allah itu kemudian mengabulkan doanya. Nah, ini yang dimaksud dengan ma'rifah yang yang diterangkan dalam hadis ini. Nah, ma'rifah seperti inilah yang membuat seorang hamba itu terkenal di langit. Ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Ada hadisnya itu. Riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu." Jika Allah itu cinta pada seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian akan berkata kepadanya, "Aku mencintai hamba ini, maka cintailah dia." Ya, fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Fayunadi Jibril fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, fayuhibbuhu ahli sama. Lalu Jibril setelah mencintai hamba tersebut, maka Jibril akan mengumumkan pada seluruh penduduk langit, yakni para malaikat itu ya. Apa pengumumannya? Isinya adalah sesungguhnya Allah mencintai fulan. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka akhirnya seluruh malaikat menjadi mengenal hamba tersebut. Jadi berdasarkan hadis ini akhirnya kita tahu ya, hamba itu ada yang terkenal di langit dan ada yang tidak. Kita ini nggak tahu di langit dikenal apa tidak, gitu ya. Iya. Kita bisa terkenal di langit kalau Allah mengenal kita dulu, artinya kita ini diketahui Allah sebagai hamba yang istimewa, nggak sama dengan hamba yang lainnya. Begitu sudah Allah itu mencintai seorang hamba, diberitahukan pada malaikat Jibril memberitahu langit, barulah kemudian seorang hamba itu terkenal di langit. Ya. Dan kalau sudah seperti ini, summa yudha'u lahul qabul fil ardi, maka orang ini akan diterima di bumi. Akhirnya di bumi pun dia akan terkenal sebagai orang-orang soleh di kalangan orang-orang soleh.
gitu ya. Oleh karena itulah kita bisa mengatakan dengan tegas misalnya hamba Allah seperti Uwais Al-Qarni itu termasuk yang seperti ini. Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat Nabi, artinya nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah berjuang bersama Nabi, hidupnya jauh dari Nabi. Tapi Nabi pun itu sampai diberitahu Allah tentang Uwais Al-Qarni. Itu kan luar biasa ya berarti. Berarti orang ini solehnya Allah itu cintanya pada sahabat ini luar biasa sampai Nabinya sendiri diberitahu gitu ya. Ini tafsir terbaik hadis ini diantaranya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Karena memang ada hadisnya secara umum. Amalnya Uwais Al-Qarni itu apa? Amal terbesar Uwais Al-Qarni adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini kan nggak bisa diremehkan masalah berbakti ini ya. Orang yang masih dibuat orang tuanya hidup itu dia punya peluang yang sama untuk dicintai Allah seperti Uwais Al-Qarni. Kadang-kadang orang itu nggak ngerti. Tidak ngerti ada mutiara yang sangat besar di rumahnya itu kadang nggak ngerti. Kan banyak ya orang itu yang kadang merasa terbebani dengan orang tua itu. Ada itu. Jadi kalau pas merawat orang tua itu seringkali uncal-uncalan istilahnya ya apa? Kamu aja gitu kan? Jarang orang yang rebutan, aku saja, itu jarang. Karena merasa terbebani untuk merawat orang tua. Padahal kalau ngerti, Masya Allah, sebenarnya peluangnya besar untuk mendapatkan cinta Allah. Sekarang kalau kita berpikir, untuk apa sih? Apa sih kita cari di dunia ini kalau bukan untuk mendapatkan ridha Allah? Kan gitu tuh. Kalau yang kita cari adalah cinta Allah, sebenarnya ya kalau ada orang tua yang ada peluang untuk kita baik itu sebenarnya itu sudah anugerah yang sangat besar diberikan Allah kepada kita. Tapi banyak yang nggak tahu ya, sehingga seringkali bahkan ada yang sampai menitipkan orang tuanya di panti jompo, ada yang sampai tanda tangan, sudah ini tak serahkan di sini. Kalau mati saya nggak usah diberitahu loh. Ada yang kayak begitu levelnya itu. Kan luar biasa itu ya. Ada. Makanya berbahagialah kalau masih dikasih di hati itu ilham untuk berbuat baik pada orang tua. Itu luar biasa. Berarti Allah berkehendak baik pada kita. Ya. Kalau masih ada kerentek di hati untuk membaiki orang tua, itu artinya berarti Allah masih ada kasih sayang kepada kita. Tinggal kita bisa maksimal apa tidak. Ada juga orang-orang yang dipaksa berbakti pada orang tuanya. Gimana caranya dipaksa? Ya dibuat tinggal bersama orang tuanya. Ada begitu. Ya. Hidup itu kan kadang kita nggak tahu ya rahasia Allah itu ya. Anak itu ada yang oleh Allah itu dibuat jauh dari orang tua karena urusan pekerjaan atau apa. Ada pula yang dibuat dekat. Yang dibuat dekat itu kadang nggak ngerti kalau itu adalah ada pesan Allah untuk berbuat baik pada dia. Sehingga ada yang dibuat dekat tapi nggak terlalu peduli hak orang tuanya. Ada. Ya. Maka sungguh beruntung orang yang dibuat dekat dengan orang tuanya, terus mengerti kalau itu adalah peluang emas dari Allah, memaksimalkan amalnya, bisa masuk di sini. Kalau Allah sudah ternyuh gampangnya ya, kalau sudah ternyuh dengan baktinya seorang hamba, cinta, kalau sudah cinta diumumkan itu ke malaikat oleh Allah, ya, sehingga sampai akhirnya dibuat teladan bagi Allah hamba yang lain. Kayak apa sih berbaktinya Uwais Al-Qarni itu? Kita nggak tahu detail memang ya. Tapi salah satu riwayat yang menunjukkan dahsyatnya berbaktinya Uwais Al-Qarni adalah Uwais Al-Qarni itu tidak mengeluh menggendong ibunya dari rumahnya menuju Mekah untuk haji. Bayangkan itu, ibunya bayangkan seorang ibu yang lumpuh, ya. Lalu kemudian ibunya pengen haji, dibantu oleh Uwais Al-Qarni, itu digendong. Dari daerah Yaman ke Mekah itu berapa kilo kira-kira? Nggak ngeluh gitu ya. Makanya kalau sekedar ngerawat gendong ibu dari kamar ke kamar mandi, wah kecil itu nggak ada apa-apanya dengan Uwais Al-Qarni gitu ya. Nggak ada apa-apanya itu. Gendong ibu ke rumah sakit misalnya, itu nggak ada apa-apanya itu, bener itu. Gendong ayah ke pas sakit ke sini, nggak ada apa-apanya. Apalagi orang tua masih bisa jalan ya, paling hanya dituntun gitu ya. Uwais Al-Qarni itu masya Allah sampai levelnya lumpuh dan itu nggak ngeluh. Saya pernah tahu ada orang yang merawat orang tuanya sudah saking jengkelnya itu, akhirnya sampai teriak-teriak itu, marah-marah itu. Tahu ada itu. Memang nggak mudah ya untuk bisa sabar untuk mengurus orang tua. Tapi kalau ngerti Allah sendiri itu jadi ternyuh gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya supaya bisa berbakti maksimal kepada orang tua kita. Termasuk juga anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah juga ngasih taufik supaya anak-anak kita juga bisa berbakti kepada orang tuanya sebaik-baiknya. Gitu ya. Yakinlah kalau kita bisa berbuat maksimal kepada orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita akan berbuat maksimal juga kepada kita. Karena al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Ya.
Termasuk juga hadis yang semakna dengan ini adalah hadis yang menceritakan tentang kekasih Allah, yakni firman Allah yang diwahyukan pada Rasulullah yang berbunyi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adhani la'u'idhannahu. Tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan. Dan tidaklah seorang hamba itu senantiasa mendekat kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku akhirnya mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi telinganya yang digunakan untuk mendengar, menjadi pandangannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memukul, menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku, maka pasti aku akan memberinya. Dan jika dia berlindung kepadaku, maka aku pasti akan melindunginya. Jadi hadis ini kan menjelaskan tentang seseorang yang mendekat kepada Allah. Kalau Allah sudah sampai levelnya mencintainya, Allah selalu bersamanya. Nah, ini tafsir di antara tafsir terbaik tentang ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di masa jayamu. Laksanakan semua kewajiban-kewajiban, perbanyak amalan-amalan sunnah, ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan mengenalmu di waktu susah. Saat kita butuh kepada Allah, maka Allah pasti akan menolong kita. Salah satu contoh terbaik bagaimana Allah menolong saat butuh adalah kisahnya Al-Hasan Al-Basri. Gimana kisahnya? Suatu saat Al-Hasan ini lari dari Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu siapa? Al-Hajjaj itu gubernur kejam di zaman dulu yang suka membunuh ulama. Nah, ini Al-Hasan dikejar, ini tentaranya disuruh masuk. Lalu kemudian Al-Hasan masuk ke rumahnya seorang ulama bernama Habib Abu Muhammad. Ya, ketika masuk ke sana, kemudian Habib berkata kepadanya, wahai Abu Said, bukankah engkau itu semestinya punya doa antara engkau dengan Allah yang kalau engkau ucapkan nanti Allah akan menutupimu dan melindungimu? Ya, masuklah ke dalam rumah. Akhirnya masuk. Begitu masuk ke dalam rumah, masuklah para tentara untuk mencari Al-Hasan itu. Ternyata mereka tidak menemukan Al-Hasan di sana. Padahal sudah diteliti semua sudut-sudut itu, ternyata nggak kelihatan. Lalu kemudian dilaporkan ke Al-Hajjaj. Apa respon Al-Hajjaj? Al-Hajjaj meskipun kejam, tapi ya punya ilmu juga ya. Dia komentarnya bagaimana? Bal kana fil bait illa annallaha tamasa a'yunahum falam yarauhu. Dia itu pasti dalam rumah itu. Cuma Allah itu menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat dia. Nah, ini contoh ya. Contoh bagaimana Al-Hasan itu dilindungi di masa syiddah. Kita akan mengalami momen-momen semacam ini. Saat diuji Allah itu, kemudian kita butuh Allah itu pasti akan mengalami. Dan di saat itulah, kalau kita terbiasa menyembah Allah dengan baik di masa jaya, Allah pasti akan membantu kita di masa susah. Termasuk juga kisahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan diceritakan di Quran kan, lafadznya dalam Quran itu pada saat menceritakan Nabi Yunus ketika dimakan ikan paus, di situ diterangkan sebentar. Dalam ayat itu diterangkan kalau seandainya Nabi Yusuf itu bukan termasuk orang yang banyak bertasbih, ya, laula, seandainya bukan minal musabbihin, gitu ya, bukan termasuk orang yang banyak bertasbih menyucikan Allah, maka niscaya Nabi Yunus itu akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Itu ayat Qur'annya bilang semacam itu, ya. Karena Nabi Yunus waktu itu dipandang melakukan kesalahan, meninggalkan umatnya, enggak didakwai gitu lah. Lalu kemudian oleh Allah ditegur dengan cara dilempar ke dalam lautan, kemudian dimakan ikan paus itu. Ya, disebut berada dalam 3 kegelapan. Ya.
Kegelapan pertama adalah kegelapan malam. Ya. Kegelapan yang kedua adalah kegelapan di dalam lautan. Laut itu kan kalau dalam sudah gelap ya, karena cahaya matahari itu hanya sampai area tertentu, kemudian nggak bisa tembus sudah. Nah, kegelapan ketiga adalah kegelapan di dalam perut ikan paus. Wah, itu sudah menakutkan banget ya. Di situasi kayak begitu itu sangat menakutkan. Nah, di saat ini situasi syiddah yang dialami oleh Nabi Yunus. Jadi seorang nabi pun mengalami syiddah. Ya, lalu kemudian berdoa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini minta tolong kepada Allah, ya, mengakui dirinya zalim, minta diselamatkan, dan ternyata Allah mengabulkan, kemudian dikeluarkan dari mulut ikan paus sehingga beliau selamat. Di Quran dikatakan tegas itu, andai kan sebelumnya itu nggak banyak bertasbih, itu dibiarkan di situ itu di perut ikan paus sampai hari kiamat. Waduh, ngerinya ya. Allah kalau sudah tegas hukumannya itu mengeri, nabi pun bisa semacam itu ya. Ya. Oke, jadi semacam itu Nabi Yunus. Termasuk Rasulullah. Karena Rasulullah orang yang soleh, ibadahnya luar biasa. Banyak di masa syiddah yang Rasulullah ditolong oleh Allah. Saat semuanya di Gua Thur, gitu ya. Itu kan contoh pertolongan Allah ya. Orang kafir yang tidak mengejar Rasulullah itu sudah mau masuk ke gua, tapi melihat ada sarangnya laba-laba, akhirnya nggak jadi masuk. Nah, itu contoh pertolongan Allah di masa syiddah. Nah, di antara semua syiddah itu, seorang mukmin kan pasti akan diuji dengan berbagai macam syiddah. Syiddah yang paling besar, syiddah yang paling berat itu adalah al-maut, kematian. Ya. Jadi nggak ada syiddah yang lebih besar melebihi dari al-maut, kematian. Karena sesusah apapun kita, ya, sesusah apapun kita itu, kita masih punya kenikmatan. Susah apapun yang kita alami, yang dialami seorang hamba itu pasti masih mengandung unsur kenikmatan. Begitu sudah mati, maka kematian itu adalah kesusahan terbesar. Apalagi setelah mati itu banyak kejadian-kejadian mengerikan bagi orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, oleh karena itu sebenarnya mengenal Allah di masa jaya itu kepentingan terpentingnya itu adalah untuk menyiapkan diri di hari kematian itu. Sehingga saat kita itu membutuhkan Allah, Allah menolong kita. Apa bentuk pertolongan Allah kepada seorang hamba di saat dia sekarat? Ya, jawabannya adalah pertolongan Allah di saat sekarat itu dua. Pertama, diberi ilham untuk husnudzon kepada Allah, dan yang kedua adalah diberi busyra, kabar gembira. Siapa yang menjelang mati dapat dua ini, insya Allah aman. Ya, tapi kalau menjelang mati nggak dapat ini, waduh, berarti menakutkan itu. Berarti dia nasibnya setelah mati itu khawatirnya celaka memang ya. Husnudzon kepada Allah itu bagaimana? Jadi menjelang mati dia diberi husnudzon kepada Allah bahwa Allah itu akan memaafkannya. Dia menyadari bahwa dirinya banyak dosa, tapi dia ingat dia melakukan sebuah amalan yang dia berharap Allah akan menerima amalnya. Dan untuk ini tuh banyak sekali hadis-hadis, banyak sekali juga kisah-kisah, asar-asar yang menunjukkan bagaimana orang-orang soleh itu kalau sudah menjelang mati itu memperbesar husnudzonnya kepada Allah. Ya, misalnya ada orang yang mengatakan begini, ya Allah, aku betul banyak dosa, tapi aku tahu dalam ayatmu bahwa engkau itu akan mengampuni seluruh dosa ya, bagi hambamu yang tidak menyekutukan selain engkau. Saksikanlah ya Allah, selama hidup aku tidak pernah menyekutukan engkau, dan aku hanya rela engkau sebagai satu-satunya Tuhanku. Nah, gitu ya. Jadi ini memperbesar rasa husnudzon kepada Allah bahwa Allah akan mengampuninya. Nah, yang semacam ini akan mendapatkan hadis Nabi bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, gitu ya. Jadi maksud prasangka hamba itu di saat sekarat ini loh ya, husnudzon kepada Allah. Jangan dibelokkan untuk kepentingan-kepentingan duniawi ya. Kebanyakan para motivator itu yang penting kita sesuai dengan dugaan hamba. Allah itu sesuai dengan dugaan hamba. Jadi kalau kita menduga Allah akan buat kita kaya nanti kita nggak begitu ya. Pemaknaannya itu berbahaya semacam. Yang kedua dikasih busyra. Busyra itu macam-macam bentuknya, tapi yang paling umum orang beriman itu adalah Allah turun pada orang yang sekarat itu lalu ngasih hiburan. Makanya kadang-kadang ya, ada orang yang menjelang mati itu kita lihat setelah wafat itu kita lihat tersenyum. Ya. Contoh yang pernah saya lihat itu adalah mayatnya almarhum Hamka.
Saya pernah lihat itu fotonya, Hamka itu wafatnya itu tersenyum, kelihatan itu, tersenyumnya. Itu saya menduga ini sepertinya ini beliau mendapatkan busra ini. Karena ada ayatnya itu, bahwa seorang hamba beriman itu ketika mendapatkan busra atau kabar gembira itu diperlihatkan, turun malaikat kemudian dikasih hiburan. Gak usah takut, gak usah bersedih, ya. Allah bersamamu. Kamu termasuk orang baik. Jangan khawatir, kamu akan celaka. Sehingga kalau sudah dapat itu kan bisa tersenyum ya. Nah, ya mudah-mudahan ya nanti kita semua yang hadir di majelis ini saat kematian kita Allah membuat wajah kita tersenyum. Ya, senyum semuanya sudahlah. Jadi bisa menjadi pelajaran ibrah bagi yang menyaksikan bahwa insya Allah hamba ini adalah hamba yang baik. Gitu ya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, barangkali cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.